kata apa? Hah? Dari kata walada, melahirkan. Walid berarti orang yang melahirkan. Ibu atau bapak kita sering panggilnya al-walid, berarti orang tua. Maulid adalah waktunya dilahirkan atau tempat kelahiran. Nah sekarang bulan Rabiul Awal adalah waktu memperingati hari lahirnya Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Wasallam. Pintar. Utusan Allah yang diberikan kitab oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad itu anaknya siapa? Hah? Nabi Muhammad anak siapa? Loh, tadi sudah nyanyi bareng kok. Loh. Abdullah. Nah, ingat kan? Abdullah itu adalah nama ayahnya. Abdullah ini orangnya ganteng sekali. Nih. Kenapa? Karena di dalam tubuh beliau itu pada saat itu ada cahaya Rasulullah. 200 perempuan pada saat itu mati mendadak gara-gara Abdullah mempersunting Siti Aminah. Karena apa? Karena ada cahaya. Begitu ibunya hamil, Abdullah tidak seberapa ganteng, ibunya yang menjadi ayu. Karena apa? Karena di dalamnya ada cahaya Rasulullah. Bahkan dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Rasulullah. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul ahlak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka akan saya tidak ciptakan alam semesta. Lah Rasulullah itu diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Anak-anak gimana akhlaknya ke gurunya? Kalau pagi datang salim napa boten? Salim. Tapi banyak yang gini ya. Ya. Salim gini kan? Salim temenan dah. Tapi dimiringkan gini ya? Hah? Hidung. Kalau di sana, di planet yang sana itu banyak yang gini. Ya. Lah itu adalah akhlak. Kalau dari kecil sudah tidak punya akhlak, maka nanti besarnya juga tidak punya akhlak. Nabi Muhammad itu seorang nabi apa seorang manusia apa malaikat? Manusia apa malaikat? Nabi. Iya, Nabi Muhammad itu seorang manusia apa sejenis malaikat? Manusia. Kenapa? Karena kalau manusia mencontoh manusia itu baik dan bisa. Contoh sekarang, guru-guru di halaman, anak-anak juga di halaman. Guru-guru ke kantin, anak-anak pasti ke kantin. Guru-guru di dalam kelas, anak juga nanti lari ke dalam kelas. Pasti meniru. Kita ini cinta kepada Nabi, cinta Nabi boten? Hah? Coba baca sholawat yuk bareng-bareng. Salatullah salamullah Ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa yang cinta ngaji akan dicintai oleh Nabi. Siapa yang cinta Nabi dicintai Allahu Rabbi. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anak-anak ngaji semua? Ngaji semua?
Oke. Ada yang tidak ngaji nggak? Nggak ngaji? Ya. Kalau tidak ngaji malu sama kodok. Ngerti kodok nggak? Kodok ngerti kodok? Bahasa Inggrisnya kata. Ya, ngerti? Itu saja bisa ngaji. Masa sampean tidak bisa ngaji? Malu. Ya, coba nih musim hujan dengarkan di sawah-sawah. Dia pasti ngaji. Ting kuntum, ting kuntum, ting kuntum. Itu ngaji itu. Nah, masa kalian tidak bisa ngaji? Harus malu. Kalau masih kecil seperti ini diajarin, itu masih bisa menirukan. Contoh ini, contoh. Haris, ayo duduk nak, ayo. Haris, ayo Haris. Kok di situ? Ayo di sini. Ayo di sini. Saya jauh-jauh, di sini. Tak tinggal mulai ya. Oke. Kalau masih kecil seperti ini diajarin ngaji itu pasti cepet Contoh, innahu kana tawwaba. Ulangi. Nah, sekarang sampean punya mbah, sudah tongkatan umpama gitu. Jalannya sudah gini-gini. Mau belajar ngaji sulit. Giginya sudah tidak ada diajarin. Innahu kana tawwaba. Disuruh ikut neneknya. Jawab yang mana? Innahu kawat tembaga. Bisa nggak? Nggak bisa karena mulutnya sudah, giginya sudah tidak ada, jadi ngajinya tidak. Makanya ada yang mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Loh, kalau batu diukir sampai kapanpun tidak akan hilang. Tapi belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Bisa nggak? Kalau es batu diukir bisa, tapi setelah itu hilang lagi cair. Makanya harus belajar ngaji. Ada cerita dulu, ada namanya Maman. Maman ini bencong. Ya, tahu bencong nggak? Bencong itu cowok tapi pura-pura jadi cewek. Namanya siapa? Maman. Kalau malam namanya Memen. Maman namanya bencong, tidak pernah ngaji. Ya, begitu mati masuk ke dalam kubur ketemu dengan malaikat. Kelas berapa ini? Kelas 6. Yang menjaga kubur malaikat siapa? Ya kan? Ya. Siapa? Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir. Ya, ingat ya, siapa namanya? Raya. Raya jangan sampai seperti Maman. Maman itu ketemu dengan malaikat Mungkar Nakir. Ditanya oleh malaikat, apa pertanyaannya? Marrabbuka. Lah, Maman ini karena nggak ngaji, nggak ngerti bacaan tajwid, dikirai man rokmu buka seperti itu. Ya, padahal ditanya man rabbuka, jawabannya itu apa? Sebenarnya Allahu Rabb. Maman tidak ngaji, jawabannya ini malaikat ginit deh. Ya. Bencong, ya kan? Kalau bencong kan jalan gini sih. Ya. Ini malaikat ginit deh. Lah, ternyata dia itu salah paham. Dikirai marabbuka itu man rabbumu buka. Lah, dikirai disuruh buka rok itu gara-gara tidak ya harus ngaji. Kenapa sekarang anak-anak sekarang kok banyak yang mainan terus? Karena tidak ada waktu untuk bermain. Berangkat sekolah jam berapa? 6:30. Pulang jam berapa? 12. Jam 12.
Setelah itu istirahat tidur ye. Langsung berangkat ngaji sampai sore. Setelah maghrib apa? Les. Makanya tidak ada waktu untuk bermain, sehingga pada saat belajar bermain. Kalau dulu saya dan teman-teman seangkatan yang sudah ya kayak saya ini, kepala berapa saya? Ah? 1 loh. Ya. Lah kalau dulu seusia saya, kalau ngaji itu setelah maghrib. Setelah sekolah seperti ini siangnya main. Makanya tidak punya waktu untuk bermain. Nah, ini ada cerita dulu. Halo. Halo. Hai. Hai. Nah, dia tidak konsentrasi. Pada saat itu ada anak berangkat. Ada anak berangkat ngajinya telat. Karena kalau pada saat itu ngajinya setelah maghrib. Nah, telat dia, setelah adzan maghrib baru berangkat dari rumahnya. Begitu nyampe di jalan ketemu dengan setan yang badannya tinggi besar, warnanya ireng. Apa namanya? Apa? Gandruwo. Ya. Nah, wong namanya anak sendirian berangkat ngaji sendirian, ya. Ketemu dengan gandruwo. Ya. Nah, ketemu dengan gandruwo, takut, yang namanya anak kecil sampai keluar pipis gini, ya. Saking takutnya, akhirnya dia apapun dibaca. Ternyata yang dibaca tepat dengan doa makan. Saking kagetnya, gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Lah gandruwone lari. Langsung lari gandruwone. Apa jadi gandruwone? Seumur-umur saya jadi setan, baru mau dimakan oleh anak kecil. Ya. Itulah fungsinya berdoa. Jangan sepelekan doa. Kita harus banyak berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Hah? Iya, setan. Lah, kenapa kuntil anak kau pakai jubah? Hah? Lopo kuntil anak kau pakai jubah? Ya, kok pakai jubah? Lah, kalau pakai baju renang malah tambah rame nanti ya. Ya, enggak medeni. Makanya dia pakai jubah medeni. Ya. Nah, malaikat mungkar nakir tadi itu, malaikat mungkar nakir itu punya taring dari bawah ini, ya, tembus ke langit. Yang dari atas tembus. Kalau ngomong itu keluar api. Itulah malaikat mungkar. Kita pasti ketemu. Lah, apa yang akan kita hadapi nanti? Ya tergantung amal kita. Ya. Yuk selawatan lagi. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Istiqomah dalam ibadah, semoga kita mendapat berkah. Tapi awas jangan banyak hibah, pahalanya bisa hangus. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah
Yasin Habibillah. Anak-anak kesini tujuannya apa? Belajar. Syarat belajar itu ada 6. Oke? Syarat belajar orang bisa pinter, bisa sukses apabila memenuhi 6 syarat. Ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 syarat. Ada berapa? 6. Ada 6 syarat. Ya. Yang pertama dzaka. Dzaka itu apa? Cerdas. Cerdas itu apa? Seperti ini. Ini apa? Ya Allah. Yakut. Ya. Jawa. Jawa. Botol ini berarti sampean sudah dzaka. Dzaka itu dikasih tahu Jawa. sudah paham. Jawa. Ya. Kalau umpama dikasih tahu ini botol, ternyata jawab ini kapur, berarti itu belum tidak bisa jadi orang pinter. Pokok yang pertama harus dzaka. Dzaka itu harus bisa menirukan. Apa dzaka? Nggak tahu, makanya didengar. Kan. Anak-anak, ini rumus kalau pingin jadi anak pinter, anak sukses, tak kandani nggih. Tapi jangan kondo-kondo sih. Kalau ingin jadi anak cerdas, pinter, sukses, apabila guru menceritai, murid tidak boleh mencari tai. Ya. Paham tak? Apabila guru menceritai, murid tidak boleh mencari tai. Dengerin. Gurunya di depan ngomong, siswanya ngomong, bisa pinter nggak? Gak bisa. Dengerin. Ya, karena tidak memperhati. Itu istilahnya guru menceritai, murid mencari tai sama temannya. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Harus dzaka. Nanti tak kasih hadiah kalau bisa menjawab 6 ini. Yang kedua, hirsun. Hirsun itu bisa menjaga. Bisa hafal. Contoh ini. Ini botol. Besok ditanyakan lagi. Ini apa nak? Berarti sudah memenuhi syarat. Sampian bisa jadi orang pintar karena bisa menjaga, bisa hirsun. Yang kedua menjaga. Halo. Hai. Perasaan yang dulu gimana? Sok kenal lah. Saya jarang tampil kok. Oke. Hirsun itu bisa apa? Hirsun bisa apa? Menjaga. Makanya biasa nih Pak Satpam itu kalau di Arab dipanggilnya Haris sing jogo gerbang. Nggak apa-apa. Ya. Itu hirsun bisa menjaga. Yang ketiga wastibarun, harus sabar. Kayak gini ini gaji panas-panas harus sabar. Ya, itu yang di belakang itu. Hei, halo. Hei, ayo sini. Ayo sini. Ayo. Yang kedua menjaga. Gimana jadi orang sukses kalau tidak bisa disiplin? Saya tadi dihubungin oleh Bu Nini. Pak, cepat berangkat, ini sudah tiba. Saya ngebut, rumah saya jauh. Saya ngebut, saking banternya, ban saya itu yang belakang tidak bisa nyalip ke depan. Alhamdulillah saya nyampe sini dalam keadaan mahalul. Iya, masih berdiri. Saya sembunyi di belakang. Rumah saya jauh, saya di Panji. Kan motor.
Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Sabar, sabar. 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 Ya, dikasih tugas oleh gurunya, kerjakan halaman ini di rumah. Harus dikerja. Enggak. Harus sabar. Musim hujan, sabar harus berangkat sekolah. Tujuannya apa? Biar menjadi orang yang berguna. Ya. Kata Rasul, kata Allah, duduk. Duduk, nak duduk. Namun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak? Jawabannya sudah pasti tidak sama. Yang keempat berilmu. Sekarang contoh. Tak kasih contoh. Ya, tak kasih contoh orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ngerti batu? Ngerti batu? Tahu. Batu kalau di tangannya orang yang tidak profesional, satu trek harganya berapa? 800.000 satu trek. Tapi nih batu di tangannya orang yang profesional maka menjadi mahal. Contoh, siapa namanya ini? Safik tidak bisa pipis, dibawa ke dokter. Ternyata di sana ada batu kencing, sama-sama batu. Tadi kalau batu satu trek berapa harganya? 8. Nah sekarang kalau dioperasi oleh dokter yang kecil seperti ini berapa juta? Berjuta-juta. Makanya kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Contoh lagi, sampean tahu Palu? Tahu Palu kan? Yang megang Palu itu kan cuma ada 2 orang. Kalau tidak tukang bangunan, ya Pak Hakim. Ya, tukang makuin sekolahan dari pagi sampai sore, harganya berapa? 150. Berapa pukulan itu? Tetapi begitu hakim, ya kemarin waktu mau pilpres, ya ada anak masih kecil, masih belum cukup umur mencalonkan presiden. Oleh MK diketok 3 kali tok. Ya berapa miliar? Padahal sama-sama Palu, cuma yang megang beda. Ya. Makanya kita harus supaya nanti bisa menghadapi polemik-polemik yang akan datang. Makanya harus diingat, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Jawabannya pasti tidak. Karena semuanya kita dengan punya ilmu itu bisa disiplin. Paham? Paham. Halo. Hei. Nah, kita berpenampilan saja itu ada rumusnya. Ya. Kalau pakai kopiahnya seperti ini. Ya. Awas basah di sini. Paling tidak minim dipanggil Ustadz, sama kopiannya, tapi dimiringkan gini. Apa? Sate ya. Beda, padahal sama-sama kopiah. Tapi tergantung dari segi pemakaiannya. Makanya kita di sini beragam. Ada yang dari Madura? Ada enggak? Ada. Ini Jawa semua tak? Asli semua. Kalau di planet loh, kok ditinggal saya? Ikut. Ayo sini. Para ibu. Loh, Ini belum buka. saya ditinggal. Ayo sini dulu. Duduk. Tak tambah 1 menit lagi. Kalau apa? Nah, nanti kalau tidak dikasih uang, ya. Ya, ayo duduk. Jadi anak-anak,
kita di sini walaupun beda ras, beda suku, tidak boleh saling membuli, tidak boleh. Ya, kita seperti hai, hehe. Kita di sini adalah keluarga besar SDN Buduran, sama semua, sama seperti kita sholat. Ya. Imamnya ngadep kiblat semua, makmumnya ikut ngadep kiblat. Semuanya pakai bahasa Arab biar sama. Lah andai kata pakai bahasa sendiri-sendiri, maka akan hancur sholatnya, tidak jadi. Ya. Contoh, ya. Contoh ini, ada orang Arab jadi imam, Allahu Akbar. Ada orang Jawa makmum, Allahu Akbar. Ya. Teko wong dulu. Allah Maha Jaya. Dah. Guyu semua orang gak akan jadi. Makanya kompak. Imam ruku, makmum juga ikut ruku. Jadi kita itu sama di sini walaupun beda-beda, kita harus satu tujuannya, yaitu mencerdaskan anak bangsa, anak orang. Ya. Kita mencerdaskan anak bangsa. Karena kalian nanti yang akan menjadi pemimpin. Ya. Duduk. 20 tahun yang akan datang kalian nanti yang akan jadi camat di Buduran. Ya. 30 tahun yang akan datang yang akan menggantikan Gus Muhtar jadi bupati. Tidak mungkin Pak Muhtar jadi bupati selama-lamanya, tidak mungkin. Ya. Makanya kata pepatah Arab dikatakan antum subbanul yaum rijalul ghad. Kalian pemuda pada saat ini, tapi beberapa tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin. Kalau mentalnya seperti ini, pemimpinnya seperti ini, alah kayak gini, banyak korupsi nanti. Ya. Kok demo. Nah, pemimpinnya kayak gini, ya. Kerabian nanti. Gak cukup istri satu. Makanya dari sekarang ditata, dilatih. Ya. Makanya setiap hari Senin ada upacara. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya disiplin. Ngikutin pada bendera merah putih, hormat gerak, semuanya ikut siapa yang memimpin kita harus ikuti selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Paham? Berikutnya adalah wabul ghatun. Yang kelima, harus punya biaya. Sekarang tiap bulan bayar berapa? Gratis. Halo. Sekolah bayar berapa? Gratis. Nah. Gratis. Nah. Yang namanya barang gratis, ya. Yang namanya barang gratis berarti tidak super. Pingin dapat ilmu tetapi tidak punya biaya, nonsen. LKS beli apa enggak? Tapi orang tuanya apa? Hah? Orang tuanya gimana di rumah? Hah? Apa ya? Ya. Bayar ini, bayar itu, bayar semuanya, bayar mahal, semua itu mahal. Ya. Gitu gak? Ayo siapa orang tuanya itu? Itu 2 orang, 3 orang, 4 orang itu. Wis, ndang udun loh, aduh. Ya, hati ingin punya ilmu harus punya uang. Minimal kalau berangkat sekolah bawa nasi. Ya. Di Buduran ini tak cerita di Buduran. Di Buduran sana. Kalau kelas 1 makannya itu di mana? Di dalam kelas karena bawa nasi sama teh paknya. Ya.
Tetapi kelas 6 makannya dari kantin sambil jalan sambil makan. Ya, sopan apa enggak? Tidak sopan. Jangan diulangin besok ya. Kelas yang tinggi memberilah contoh kepada adik-adiknya yang baik. Masa adik kelasnya yang memberikan contoh? Minum juga tidak boleh berdiri. Halo, hei, ya. Kalau pingin kencing batu nanti nggak bisa pipis, nggak apa-apa minum berdiri. Tapi kalau pingin sehat, makanya minumnya sambil duduk. Ya, makan tidak boleh sambil berjalan, tidak sopan, duduk. Makanya kata orang tua dulu itu, kalau makan itu jangan di depan pintu. Ya. Terus ada dulu yang mengatakan seperti ini. Nah, jangan duduk di antara panas dengan teduh ya. Kayak gini loh. Ya. Ini kayak gini. Orang tua dulu mengatakan seperti itu. Ternyata apa? Setelah saya tahu kitabnya, di dalam kitab Tahqiqul Hayawan Al-Kubra 2 juz diterangkan antara panas dengan teduh ini itu tempatnya jin. Nih, makanya nih dipanas sekalian nih, diteduh sekalian. Itu. Ternyata di dalam ada kitabnya itu, ternyata antara ini ya, itu tempatnya jin. Jin itu kenapa tidak nampak? Karena jin adalah makhluk bukan halus nih, halus itu ya, makhluk gaib. Apa gaib itu? Iya, tidak terlihat, tidak bisa dirasa dengan panca indera, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Itu namanya gaib. Makanya nasib manusia itu tidak ada yang tahu. Kalian sekarang belajar mau jadi presiden kayak mau jadi apa, tidak ada yang tahu. Yang penting halo, hei, halo, ada sini, ayo, sini. Kiri. Ayo sini. Ayo, nanti jatuh sampean. Giginya patah, nanti yang salah siapa? Gurunya. Katanya dibiarin, orang tuanya murang-muring dibiarin. Loh, anaknya sudah diatur tapi tidak mau diatur. Ya, ayo, nanti kalau jatuh gurunya yang salah. Ya, sudah tahu ini panas. Sebentar lagi. Ya, sedikit lagi, tinggal satu. Setelah ini saya tutup. Oke, lapar tak? Lapar, capek. Memang mulai jam berapa tadi? Sekarang jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 10 saya disuruh berhenti gitu dah. Temenan. Jam 9. Astagfirullah. Tak. Kalau 09. Berarti jam berapa? Setengah 10. Saya disuruh berhenti setengah 10. Ya saya dulu lah. Saya jauh-jauh dari sini. Si kurang 1 siang. Ya. Tinggal berapa? Pojokan. Tinggal berapa? Kan? Kan? Tinggal berapa? Tinggal 1 toh. Yang pertama tadi apa? Cerdas, pinter. Yang kedua saya menang. Bisa menjaga. Yang ketiga sabar. Yang keempat berilmu. Dia apa cara makannya?
Ya. Capek. Yang kelima punya biaya. Sampean sekolah pakai sepatu enggak? Sepatu beli apa enggak? Beli. Makanya